Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah nggak sih kita merasa iman kita sudah baik-baik saja, tapi entah bagaimana dunia selalu berhasil menarik perhatian kita? Kadang bukan dengan hal yang besar, tapi cukup dengan notif di handphone kita, hasrat kita ketika mau diakui, iri ketika melihat orang lain lebih, atau rasa di dalam diri kita yang selalu menuntut lebih. Bapak Ibu, dunia punya caranya sendiri untuk membuat kita lupa arah. Dan seringkali godaan itu datang dengan hal-hal yang terlihat normal. Karir yang menjanjikan, kesuksesan, kebanggaan, atau kenyamanan. Lalu tiba-tiba kita sadar, hati kita sudah lebih sering bicara soal target daripada soal Tuhan. Dan Rasul Yohanes tahu persis apa yang kita rasakan Bapak Ibu. Itu sebabnya dia menulis, janganlah kamu mengasihi dunia. Bukan karena dunia ini jelek, sebab Allah sendiri kan yang menciptakannya. Tapi yang dimaksud Yohanes adalah jangan mencintai sistem dunia yang menyingkirkan Allah dari pusat kehidupan. Dan Yohanes juga melanjutkan Bapak Ibu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. 3 hal ini masih sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Keinginan daging, hasrat untuk memuaskan diri tanpa batas. Bukan cuma soal seksualitas, tapi juga kemalasan, konsumsi sesuatu dengan hedon, kenyamanan yang berlebih. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan untuk memiliki apa yang dilihat. Dunia digital bikin kita makin nyata untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain bahkan lewat layar. Atau mungkin yang ketiga, keangkuhan hidup juga sangat relevan bagi hidup kita hari ini. Dorongan untuk diakui, dipuji, dan tampil lebih hebat. Dunia selalu bilang sama kita bahwa kita ini harus jadi nomor 1. Tapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi yang terkecil. Intinya Bapak Ibu, dunia menawarkan sekarang, tapi menukar selamanya nanti. Dan di sanalah pertempuran iman setiap hari terjadi. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kita tidak diminta untuk mematikan cinta, tapi kita diminta mengarahkannya ke tempat yang benar. Kita diciptakan untuk mencintai, untuk mengasihi, tapi hanya kasih kepada Allah yang bisa memuaskan hati kita. Kristus sudah menunjukkan kasih yang jauh lebih besar daripada semua tawaran dunia. Di salib, Ia menyerahkan semuanya, bukan untuk memperoleh dunia, tapi untuk menebus kita dari dunia yang jatuh. Jadi Bapak Ibu, setiap kali dunia ini memanggil, mari kita ingat bahwa ada suara lain yang sudah lebih dulu memanggil kita. Dan kasihnya jauh lebih dalam daripada segala yang dunia bisa berikan. Kita hidup di dunia Bapak Ibu, tapi kita tidak hidup untuk dunia. Itu artinya, kita boleh bekerja keras, tapi tidak menjadikan karir sebagai identitas. Kita boleh sekali menikmati berkat, tapi kita tidak menyembah kenyamanan. Bahkan kita juga boleh berada di tengah tren yang ada, tapi kita tidak kehilangan arah rohani kita. Dunia Bapak Ibu akan terus-menerus menarik kita. Tapi langkah kedua dalam iman adalah belajar berkata, aku tidak mau hidup untuk hal-hal yang cepat hilang, tapi aku hidup untuk Allah yang kekal. Bapak Ibu, setelah Tuhan memanggil kita di langkah pertama, dunia akan selalu berusaha menarik kita kembali. Tapi disinilah kita belajar langkah kedua, menolak tarikan dunia karena kita sudah jatuh cinta pada kasih yang lebih besar. Mari kita berdoa. Tuhan,
Hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami. Tapi hari ini kami juga harus jujur di hadapan Tuhan, bahwa seringkali dunia ini begitu menarik bagi kami. Kami tergoda untuk mencari makna di luar diri-Mu. Kami tergoda untuk mencintai hal-hal yang ada di dunia ini, hal-hal yang tidak kekal. Tolong kami ya Tuhan, supaya kasih kami tertuju hanya kepadamu. Ajarlah kami untuk menikmati dunia ini tanpa kehilangan arah padamu. Ajar kami untuk bisa terus menjadi anaknya Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan godaan. Kami yakin Tuhan, ketika kami melangkah di dunia ini, Tuhan yang terus memimpin kami, menuntun kami, supaya kami bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.